Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, sedikit saya jelaskan kepada Bapak Ibu penonton setia channel ini, bahwa yang kita bahas di channel ini tidak hanya seputar informasi pendidikan dan guru, tetapi juga membahas tentang honorer, seleksi CPNS, seleksi P3K, PPG, dan tunjangan profesi guru, dan serta hal lain yang ada hubungannya dengan informasi pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi di mana Bapak Ibu honorer bekerja. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana Bapak Ibu honorer yang bekerja di beberapa bidang ini sangat bersukacita pada tahun 2023 tahun ini, karena memang ada kabar gembira yang merupakan kabar spesial, terutama bagi Bapak Ibu honorer yang bekerja di beberapa bidang berikut ini. Nah, Bapak Ibu, untuk memastikan kira-kira apa kabar sukacita untuk Bapak Ibu honorer yang bekerja di beberapa bidang ini, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Honorer yang bekerja di sini nggak perlu khawatir lagi. Pengangkatan P3K tahun 2023 semakin dekat untuk formasi. Ini info terbaru Bapak Ibu, 11 Mei 2023. Nah, kira-kira di manakah ini Bapak Ibu? Bapak Ibu honorer yang dinyatakan dekat dengan formasi di tahun 2023 dalam hal pengangkatan ASN dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja ini, ikuti terus informasi berikut. Tidak tanggung-tanggung, bahkan untuk menyelesaikan permasalahan pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K telah menghadirkan oleh 4 kementerian. Nah, tentunya Bapak Ibu, apa kira-kira tujuan menghadirkan 4 kementerian dan apa yang dibahas oleh keempat menteri ini bersama dengan Menpan RB? Tentunya adalah hal positif yang sifatnya menguntungkan Bapak Ibu honorer. Nah, pertanyaan, kira-kira honorer mana sajakah yang sangat beruntung dengan pertemuan para menteri ini? Dan apa yang mereka bahas tentang itu? Kementerian yang membahas tentang pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K ini adalah sebagai berikut. Pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Ini dipimpin oleh Abdullah Azwar Anas. Kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mana ini juga adalah dipimpin oleh Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kemudian Kementerian Keuangan, ini adalah Menteri Keuangannya adalah Ibu Sri Mulyani. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga ikut dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang mereka bahas dalam hal ini? Dengan pembahasan keempat, kementerian tersebut telah ditarik kesimpulan bahwa mereka telah mengupayakan untuk mencari solusi terbaik. Nah, tentunya solusi terbaik Bapak Ibu artinya benar-benar solusi yang memang benar-benar sifatnya positif, yang sangat menguntungkan berbagai pihak, baik pihak honorer, demikian juga dengan pihak pemerintah dan berbagai kalangan termasuk masyarakat. Yang kita kehendaki tentunya dalam pembahasan ini adalah hal-hal yang memang benar-benar sangat membuahkan hasil yang membanggakan, terutama Bapak Ibu honorer yang sudah lama menantikan keputusan pemerintah terkait dengan impian untuk menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dan status CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Tentunya kesemuanya ini adalah kita berharap bahwa keputusan pemerintah segera turun untuk merealisasikan program ini dalam hal pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara
di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Akan tetapi, masalah tersebut adalah masalah pengangkatan honorer bagi guru yang berada di pemerintah daerah. Nah, tentunya ini yang memang benar-benar harus diperhatikan oleh pemerintah. Kenapa? Karena memang kebutuhan instansi daerah atau kebutuhan daerah mengenai ASN ini sangat banyak jumlahnya. Maka jelasnya perlu perundingan dalam hal pembahasan ini karena memang jumlah yang dibutuhkan sungguh luar biasa banyaknya. Sehingga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi telah menyampaikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Nah, ini sudah berulang-ulang disampaikan Bapak Ibu tentang kebutuhan formasi ini dalam hal pengadaan guru aparatur sipil negara, demikian juga dengan bidang lain, bahwa pemerintah pusat sering mengingatkan pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan formasi sebanyak-banyaknya, tentunya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi, hasil dari keputusan tersebut akan memikirkan ke depannya, akan menyelesaikan permasalahan guru honorer untuk bidang pendidikan, tentunya demikian juga di bidang lain. Nah, bidang lain yang dimaksud sebagaimana yang telah dipaparkan lebih awal tadi bahwa yang membahas tentang persoalan ini adalah ada 4 menteri, yang mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, yaitu membahas tentang nasib guru honorer di instansi yang dinaungi oleh Kemendikbudristek. Nah, tentunya demikian dengan honorer-honorer yang memang dinaungi oleh Kementerian Penyalahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Nah, tentunya ini semuanya adalah para pejabat negara yang membahas tentang nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Dengan pembahasan keempat para menteri ini, telah ditarik satu kesimpulan bahwa mereka telah mengupayakan mencari solusi terbaik untuk Bapak Ibu honorer. Nah, tentunya Bapak Ibu honorer tinggal menunggu kapan kira-kira pemerintah mengambil satu kesimpulan sehingga mengetuk palu pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, yang mana status aparatur sipil negara atau ASN itu terbagi dua, ada P3K dan ada PNS. Langkah apakah yang ditempuh ini Bapak Ibu? Sepertinya yang dilakukan oleh para 4 menteri ini adalah mengantisipasi tenggat waktu penghapusan honorer yang telah dimuat dalam peraturan pemerintah terkait dengan penghapusan honorer atau yang mengatur tentang manajemen ASN dan P3K, yaitu supaya semua honorer bisa tercover dan bisa terangkat, bisa mengisi posisi ASN di tahun 2023 tahun ini sebelum November 2023. Demikian informasi Bapak Ibu, satu simpulan pada pertemuan para 4 menteri ini di dalam hal membahas nasib honorer. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.